Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kembali bersama saya. Izin saya sharing materi terkait gangguan gerak pada pagi hari ini. Di mana gangguan gerak tersebut merupakan satu kasus yang cukup sering di Amerika Serikat, di mana ada sindrom Parkinson disease, progressive supranuclear palsy, multiple system atrophy, essential tremor, Huntington disease atau Rett syndrome, cervical dystonia, Restless leg syndrome, dan Friedreich ataxia. Dimana yang paling tinggi adalah Restless leg syndrome. Dengan definisi early dan gejala gangguan gerak, di mana adanya kejadian sadar ataupun tidak sadar dari ketidak korporasi dari pasien tersebut. Kunci diagnosis adalah adanya gangguan pergerakan yang secara hati-hati dengan diasosiasikan dengan non-motor feature. Biasanya terjadi gangguan pada ganglia basal, motor, dan non-motor manifestasi. Dengan fenomenologi, pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik untuk melihat konteks daripada gangguan gerak. Bila ada visual inspeksi, adanya gangguan pergerakan yang diklasifikasikan dengan kecepatan, anatomi, karakteristik, intentionality, bisa volunteer, involunteer, dan unvolunteer. Bisa memilih trigger ataupun relieving factor. Apakah adanya satu atau lebih gangguan gerak, bisa diidentifikasikan subtipe gangguan gerak tersebut dengan mendefinisi gangguan gerak yang dominan, mengidentifikasi apakah ada defisit neurologi, mengidentifikasi yang berhubungan dengan defisit non-neurologi. Selanjutnya kita cek secara klinis, dia diagnosis, dan kita work up dan kita diagnosis kembali. Dengan fenomenologi, regio anatomik, apakah dia vokal, regional, atau generalized, yang berefek pada anggota gerak proksimal ataupun distal, hiperkinetik ataupun hipokinetik dengan adanya ritme, irregular ataupun regular. Adanya muscle group yang berkontraksi, apakah dia saat istirahat atau tidak, dengan adanya terjadi pada saat tidur atau tidak, terjadi pergerakan secara smooth ataupun tidak, apakah kesulitan untuk menghilangkan gangguan gerak tersebut secara sadar atau tidak, harus di-trigger. Apakah ada faktor trigger dan faktor untuk menguranginya, dan kita melihat apakah ada non-motor symptom yang akan mendiagnosis dari gejala tersebut. Nah, apabila terjadi dari kecepatannya, dia bisa dikategorikan dengan hiperkinetik ataupun hipokinetik, tremor, yang hipokinetik apraksia, dari anggota tubuhnya, dari seluruh tubuh, hiperekpleksia, hemibody, hypertensionism, segmental, multifokal, vokal, proksimal, distal, dan oral. Selanjutnya karakteristiknya, dia apakah memiliki ritmik, frekuensinya cepat atau lambat, amplitudonya besar atau tidak, biasanya apakah pada saat istirahat atau pada saat pergerakan, apakah dengan dilakukan aksi baru dia terjadi gangguan gerak tersebut. Selanjutnya intensional, dia apakah dia sadar atau tidak sadar kita melakukan gerakan tersebut, triggernya bagaimana, relieving faktornya. Nah, dengan kategori utama, gangguan yang insufisiensi bisa akinetik, hipokinetik, terlalu banyak gerakan, myoklonus, urea,
tic disorder. Untuk yang non-jerky ada dystonia tremor. Hiperkinesia. Ada 5 tipe gangguan gerak hiperkinesia, yaitu tremor, merupakan gerakan involunter yang mempengaruhi gerakan yang secara yang memiliki keterlibatan daripada sendi-sendi. Korea secara involunter merupakan gerakan yang non-ritmik yang merupakan hasil secara kontinus daripada muscle kontraksi. Dystonia merupakan gerakan yang involunter yang lambat yang berkontraksi. Myoklonus secara involunter tiba-tiba dengan kontraksi daripada otot dan penghambatan daripada gerakan otot tersebut. Simple reflex. Untuk tremor, adanya cerebral tremor, brachydactyly tremor, dystonic tremor, essential tremor, orthostatic tremor, body tremor, physiologic tremor, post-traumatic tremor, rubral tremor. Korea, random complex involuntary, movement, gangguan gerak dari vokal ataupun secara general yang biasanya berhenti pada saat tidur. Sindrom Korea adanya Huntington disease, Sydenham Korea, dan Tardive Korea. Huntington disease merupakan gejala Korea yang paling sering yang terjadi gangguan gerak, dystonia, dan myoklonus. Cervically simetris yang cenderung untuk meningkatkan amplitude. Sydenham Korea secara delay komplikasi merupakan infeksi daripada hemolytic streptococcus beta hemolyticus. Dengan Tardive Korea menghasilkan daripada treatment dopamine receptor blocking agent. Myoklonus merupakan aritmik involuntary movement shock-like pada rapidity. Ketika multiple gangguan gerak ini berbedakan pada tipe Korea yang lain. Dyskinesia merujuk kepada suatu gangguan yang involunter daripada Korea dan dystonia. Dyskinesia dengan tipikalnya aritmik dan non-suppressible. Dyskinesia syndrome termasuk daripada abdominal belly dancer, bahkan gerakan yang cukup sering yang dirasakan yang tidak nyaman yang diikuti dengan perasaan yang sementara. Biasanya ada Tourette syndrome dengan onset motor dan vokal tik sebelum 18 tahun yang terjadi secara multiple dengan periode sekitar setahun yang tiknya harus melebihi setahun. Akathisia
merupakan suatu sensasi yang tidak nyaman daripada aktivitas yang volunteer yang restlessness. Ini sering dimanifestasikan dengan ketidakmampuan untuk menyilangkan atau meluruskan kaki. Akatesia bisa merupakan sulit dibedakan dari tic atau restless syndrome. Hipokinesia, bradykinesia, penurunan daripada kecepatan pergerakan kaki. Yang dibedakan dengan hipokinesia adalah pengurangan amplitudonya. Bradykinesia, gait freezing, di mana terjadi pada saat bergerak itu dia terjadi penghentian yang tiba-tiba yang diinisiasi pada saat bergerak. Stereotypic syndrome, Rett syndrome, childhood disease dikarakteristikan dengan penurunan mental dan stereotype hand wringing dengan hipotonus diikuti dengan progressive loss of dexterity. Hipokinesia dan hiperkinesia. Untuk mix-nya adalah Parkinson disease, ada bradykinesia dan resting tremor, rigiditis dan postural instability, progressive supranuclear palsy, progressive dan symmetrical Parkinson disease, verticobasal degenerasi, obating manifestasi Parkinsonism, dystonia, abnormal simultaneous contraction. Akinesia, akinesia rigid syndrome dengan akinesia bradykinesia, hipokinesia. Baik demikian penjelasan sedikit tentang gangguan gerak pada pagi hari ini. Terima kasih.